sore. Terima kasih atas anugerah Tuhan ya, dalam kondisi yang cukup siang panas, tapi saya percaya. Terima kasih untuk semangat kita semua Bapak Ibu ya, untuk beribadah. Percaya Tuhan sangat memberkati kita. Demikianlah mazmur Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Laksanakanlah perbuatan-perbuatan di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Kecaplah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan kepada kita, mujizat-mujizatnya yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita datang dengan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita. Mari kita sama-sama menyanyikan Yesus, Engkau terindah.
menyucikan setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang kudus, yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dipenuhi Tuhan dengan diri-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Makasih ada sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi, memuji, memuliakannya dengan betapa hebat dan betapa besarnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi, di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya, berkuasa di bumi, di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita mulai dari awal. Berkuasa, berkuasa di bumi, di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terakhir semuanya, Tuhan Allah kita. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang selalu menyertai kita dan memberkati kita. Aku diberkati.
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita, telah memenuhi kita dengan hikmat-Nya. Tapi kita pun juga perlu untuk bersyukur untuk apapun yang sudah diberikan oleh-Nya, apapun pengorbanannya kepada kita. Aku mencari wajah-Mu. Mencari wajah-Mu, Yesus.
Mari sama-sama kita naikkan dari awal. Ku mencari wajah-Mu. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku.
Ya Tuhan, segalanya indah pada waktunya. Sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan, bahwa rancangan-Mu indah pada waktunya. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau bicara Tuhan secara pribadi Bapa kepada setiap kami di tempat ini. Kami haus Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Tuhan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Kami ingin Tuhan berbuah dan juga kami melakukan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tim pelayanan, terima kasih yang sudah melayani pujian penyembahan. Hari ini kita akan masuk kepada firman ya. Terima kasih Pastor Tan dan Ibu dan semua, karena hari ini kita akan membahas yaitu Efesus ya. Oke. Jadi mungkin bisa ditayangkan ya. Sebenarnya ini kalau sebelum kita baca nanti ya, Efesus 1 ayat 1 sampai 23 ya. Nah, Efesus 1 ayat 1 sampai 23 ya, ini akan saya bawakan. Jadi sebelum kita baca firman Tuhan ini, mungkin ya nanti kita akan mengetahui sebenarnya apa maksud Paulus menulis surat ya kepada orang-orang yang ada di Efesus, gitu ya. Oke, kita baca dulu deh. Efesus 1 ayat 1 ya, silakan dibuka Alkitabnya atau apa tadi Alkitab di handphone bisa ya, Alkitab yang ini juga bisa, yang buku. Saya baca yang ganjil, jemaat nanti baca yang genap. Oke. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. 2 ya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus menjadi kamu. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dan Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, kita hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula yang telah ditetapkannya dalam Kristus. 10, kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di bumi maupun di surga. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. 12, supaya kami yang sebelumnya harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. 16, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. doa. 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dengan orang mati dan menunjukkan Dia di sebelah kanannya di surga. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia berikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Amin ya saudara. Jadi ayat ini sebenarnya Efesus itu bercerita tentang kekayaan, ya. Saudara mungkin berpikir kalau kekayaan itu kita punya jam tangan Patek Philips, ya, atau jam tangan Jacob & Co, ya, itu jam tangannya bisa triliunan, ya. Atau kita punya Rolex, ya. Kekayaan yang menurut dunia itu adalah kita punya mobil mewah, ya, kita punya harta melimpah. Ternyata pas kita baca di sini, apa sih sebenarnya kekayaan yang dimaksud Tuhan kepada kita? Betul nggak saudara? Ya. Sebenarnya kalau dibilang ini melebihi semuanya. Ya, kekayaan ini kalau kita sadari, ini sebenarnya kekayaan yang Tuhan maksud itu berbeda dengan apa yang dikatakan dunia. Betul nggak? Boleh saya ceritakan kekayaannya apa saudara? Boleh ya? Jadi waktu saudara sebelum lahir, sebelum diciptakan, Tuhan itu membuat kita hidup abadi. Hebat nggak? Hidup kekal saudara. Kebayang nggak saudara? Jadi memang saya akui ya, tubuh saya ini nanti, ini saya nih ya, tubuh yang daging ini akan kembali kepada tanah, karena berasal dari tanah. Tapi Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidung saya. Kebayang ya? Maka saya menjadi hidup. Ya, karena ada tubuh yang dibuat dari tanah, dihembuskan, ya, sehingga saya menjadi hidup. Nah, tapi saudara, tubuh ini, ya, seperti saya nanti ilustrasikan di sini, tubuh ini akan dikuburkan ke dalam tanah, saudara. Begini. Halo? Berarti saya mati nggak? Tapi Tuhan bilang saya akan hidup kekal. Di mana itu saudara? Karena saya sudah dikuburkan ke tanah. Dibuat dari tanah kembali kepada tanah. Kebayang ya? Jadi apa yang dihembuskan itu saudara, ya, itu disebut tadi ya. Kembali lagi kalau kita bilang ada tubuh, jiwa dan roh, betul ya? Nah, saudara, ini mungkin saya ceritakan dulu ya. Di ayat ini dikatakan bahwa Kristus itu sebagai kepala dan kita itu sebagai tubuhnya. Kebayang nggak?
Ya, berarti ya tubuh yang sudah dikuburkan di tanah, ya, itu adalah tubuh yang sekarang kita gunakan, saudara. Betul? Nah, waktu nanti tubuh ini dikuburkan ke tanah, maka roh kita ini butuh yang namanya tubuh yang baru. Kebayang nggak? Itulah, saudara, ya, kekayaan dan kemuliaan yang dia maksud. Tubuh siapa itu? Itu adalah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana Pak kalau orang itu tidak percaya? Ya, berarti orang itu tetap tubuhnya nanti kembali ke tanah, ya, tetapi rohnya itu gimana, saudara? Ya, dia tidak ada tubuh. Kebayang nggak? Halo? Karena mereka ya tidak percaya bahwa ada tubuh kebangkitan, ada tubuh kemuliaan, ada tubuh Yesus Kristus Tuhan, di mana Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Kebayang nggak, saudara? Ya, jadi kalau saudara mungkin bertanya, ya, saya bilang, saudara, ya, gimana? Betul nggak? Kalau yang tidak percaya itu dia tidak mendapatkan tubuh yang baru, ya, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga bagaimana Pak kalau dia sudah meninggal? Ya berarti badannya itu kembali kepada tanah. Rohnya Pak gimana? Ya karena dia tidak percaya ada tubuhnya, ya, dia tidak juga mempunyai tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan, maka dia itu maksudnya rohnya itu adalah tempatnya di siksaan kekal. Halo, kebayang nggak? Nggak ada tubuhnya. Tapi kalau saudara dan saya di sini itu sesuai dengan kekayaan anugerah Tuhan, ya, sampai nanti saudara kepada kehidupan selanjutnya, saudara akan hidup. Kebayang nggak, saudara? Itulah kekayaan kita, saudara. Udah kebayang belum maksud ini? Udah? Nanti kita baca, saudara, satu-satu. Bagaimana Paulus memberikan itu kepada jemaat di Efesus. Dan akhirnya kalau kita tahu jati diri kita, kalau kita tahu kemana nanti kita, oh saudara, luar biasa. Nggak ada takut-takutnya. Halo? Udah kebayang? Kenapa begitu? Ya, karena memang Tuhan waktu mendesain kita itu memang sudah direncanakan. Waktu Tuhan menciptakan kita sebelum kita lahir, ya, itu dituliskan di ayat ini. Kebayang nggak, saudara? Begitu kayanya, saudara. Jadi kalau saudara bilang, oh Pak, kayaan teman saya, dia punya lapangan golf, dia punya pesawat, tetapi begitu nanti dia meninggal, dia nggak punya tubuh. Di mana tempatnya? Apakah di lapangan golfnya? Tidak. Apakah di rumahnya yang besar dengan kolam renang? Tidak. Jadi di mana? Karena itu nggak bisa mati, saudara. Karena itu disetting harus hidup kekal. Makanya namanya dia di api siksaan kekal. Kalau kita kemana, Pak? Kalau kita yaitu ke kota Yerusalem yang baru. Kalau kita yaitu kemana? Tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan adalah tubuh Yesus Kristus. Apa yang terjadi di sana, Pak? Dikatakan oleh Yesus, Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan akan dinikahkan dalam pernikahan anak domba. Jelas gak? Halo? Ya, apa artinya pesta? Apa artinya?
Ya, disitulah mempelai perempuan harus kudus, harus mempersiapkan, betul ya, tak bercacat. Saudara kebayang nggak? Ya, kalau nanti saudara nikah, betul nggak? Halo, ternyata, ya, mohon maaf, ya ini cerita dunia Pak ya. Misalnya perempuannya udah hamil, tapi bukan dia suaminya, gimana? Berarti kan udah cacat dong di mata hukum, di mata pernikahan, betul nggak saudara? Ya bukan kita menghakimi, tetapi makanya dikatakan pernikahan yang kudus, yaitu antara Yesus Kristus sebagai kepala, ya, dan kita sebagai mempelai perempuan. Ini sebagai mempelai laki-laki, namanya pernikahan anak domba. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya ayat Efesus ini menyatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Apa maksudnya? Kalau saudara di sini tadi, sesudah diciptakan, saudara akan masuk ke dalam kerajaan surga, betul nggak? Karena kekal, saudara punya tubuh, bahkan di situ ada kota namanya kota Yerusalem baru. Tetapi ya, kalau saudara di dunia ini, ya, dikatakan apa? Laki-laki dan perempuan akan bersatu. Betul ya? Kebayang ya saudara? Laki-laki dan perempuan akan bersatu. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan mereka menikah? Melahirkan anak. Anak itu saudara, rohnya ada. Makanya dalam pernikahanlah ada roh dan tubuh, betul nggak? Ada konsep lain dibikin Tuhan? Nggak ada saudara. Hanya pernikahan yang bisa menghasilkan roh tubuh terus dihasilkan sampai jumlah tertentu. Ya, inilah kepenuhan tubuh Yesus Kristus. Kebayang saudara? Ya, jadi kalau begitu, apa yang harus dihasilkan? Yaitu keturunan-keturunan ilahi, yaitu keturunan-keturunan yang percaya pada tubuh Kristus, yaitu keturunan-keturunan yang apa? Kebayang saudara? Rohnya itu tidak gentayangan, tapi rohnya punya tubuh, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Itulah kekayaan kita saudara. Kebayang saudara? Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini saudara, karena dunia ini akan lenyap dengan kesedihannya, akan lenyap dengan emosinya, akan lenyap dengan semua segala isinya. Kebayang? Tetapi ya, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, ya, itu akan seterusnya hidup. Kebayang saudara? Sebenarnya di mana Pak maut itu? Ketika berdosa, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati, tidak. Dia akan hidup kekal. Tetapi karena dosa, hai maut, di manakah sengatmu? Jelas saudara? Makanya tubuh kita ini akan mengalami namanya kematian. Ya, tetapi dikatakan apa? Mati adalah keuntungan. Betul nggak? Iya saudara, karena kalau kita mati, roh kita mendapatkan tubuh yang baru. Saudara, tubuh ini sudah tercemar saudara. Betul nggak? Asam urat, ya, darah tinggi, kanker, tercemar saudara. Karena nanti akan kembali ke tanah. Tetapi tubuh yang baru, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada adalah sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kebayang saudara? Berarti saudara ini kaya enggak? Kaya luar biasa. Segala sesuatunya akan lenyap, tetapi yang tinggal adalah tetap firman Tuhan. Dan saudara tetap akan terus hidup. Bagaimana Pak yang tidak percaya pada tubuh Kristus? Nah, itu akan terus
siksaan kekal. Seterusnya hidupnya begitu terus. Karena konsepnya begitu apa ini dikatakan pernikahan yang sudah diciptakan, lahirlah anak ini. Nah itulah mulai pertanyaan, apakah dia mendapatkan tubuh Kristus atau dia gentayangan? Halo, kebayang nggak saudara? Udah pede belum? Jadi kalau saudara ketemu presiden, salamannya jangan gini, malu saya pak, nggak punya apa-apa. Hoi, Anda punya lebih kaya, lebih hebat. Boleh kita baca ayatnya lagi ya? Ya biar lebih jelas ya, bukan kata saya ini. Ya, saya hanya menjelaskan apa yang sudah ada di Alkitab. Ya, dan saya nggak sesat ya, karena ada ayatnya, silahkan dibaca. Ya, kemana nanti saudara setelah meninggal? Betul? Kita baca. Ya, ayat berapa tadi? 1 mohon bisa ditampilkan di sini. Ya, biar kita satu-satu bahas. Setelah itu kita selesai. Ya, kita minta doa sama Tuhan. Tuhan, ya, I am a child of God. Ya, oke, kita baca. Efesus 1. Ya, dari Paulus katakan, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah. Kepada siapa dia bilang ini? Orang-orang kudus, yang orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi kalau tidak percaya, tidak kudus, ya, tidak dikatakan di sini tidak percaya dalam Kristus Yesus, berarti nggak masuk ke sini, betul nggak? Ya kan? Oke, lanjut ya. Kasih karunia, damai sejahtera Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Bayangkan, kasih karunia, damai sejahtera, ya, dari Allah, dari Bapa, ya, dan Tuhan menyertai kamu. Terpujilah Allah, ayat 3, betul ya? Dibuka ayat 3 kak? Ya mas. Oke, mantap. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa yang dikasih? Berkat rohani. Berkatnya di mana? Di dunia atau di surga? Di surga, saudara. Halo. Jadi jangan mengeluh lagi di bumi. Ya, di bumi itu hanya ada penderitaan, kesakitan, ya, asam urat, kanker, kesedihan, penolakan, ya, apalagi yang disilet di dalam hati kita ini, semuanya ada di situ. Luka batin, luka parah, luka hati, betul ya? Ya, berarti mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di surga. Lanjut. Sebab di dalam dialah, tuh lihat. Halo, teman-teman di apakah di situ? Dunia ini dijadikan dulu, baru teman-teman dipilih, atau dipilih dulu sebelum dunia dijadikan? Yang mana? Ayo. Kalau saya sang pencipta, misalnya ya, saya tukang ciptaan. Ya, kalau saya nyiptain sesuatu, betul nggak? Mendingan saya ciptakan dunia dulu, baru kemudian saya pilih. Enggak, di sini dikatakan Allah telah memilih Pak Pastor Tan, Allah telah memilih Bapak, Allah telah memilih Ibu untuk apa? Ya, sebelum dunia dijadikan sudah dipilih ini di sini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jelas? Karena kita akan mengalami pernikahan anak domba. Kita sebagai mempelai perempuan harus kudus dan tak bercacat. Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Makanya saudara, ya, saya nggak mau bahas tentang orang luar di luar ini, betul nggak? Ya, sama juga katanya di sana ada apa namanya, bidadari kan? Iya kan? Karena kalau di sini dikatakan bahwa mohon maafnya, apa itu? Tidak ada lagi kawin mengawinkan. Maksudnya secara badan. Ya, nah makanya disebut pernikahan anak domba. Ya, itu mengilustrasikan bahwa
Yesus dipersatukan dengan jemaat. Dipersatukan. Kenapa? Yesus sebagai kepala, kita sebagai badan. Jelas ya? Tapi saudara, coba nanti ya saya lihat, dunia menolak tubuh itu. Kenapa? Dia dipaku, dicambuk, ya kan? Karena saya bawa ini ketika Paskah, saudara. Ya, jadi ini sudah saya bawakan Pak khotbahnya. Makanya saya bawa lagi di sini. Jadi tambah mantep lagi Pak. Ya, tubuh itu ditolak oleh dunia. Dunia tidak mau tubuh itu. Kebayang? Tapi kita nanti akan menerima tubuh kebangkitan, akan menerima tubuh kemuliaan, yaitu tubuh Yesus Kristus Tuhan. Coba deh gini saudara, saya tanya, handphone ini ada isinya enggak? Ada foto kita, ada software kita, ada suara kita, ada video kita kan? Casingnya ini saudara akan hancur. Sisanya itu memori, software, soft copy. Mau saudara menjadi software tapi nggak ada hardware-nya? Halo? Itu namanya tidak ada aktualisasi diri. Sama aja itu? Gentayangan. Halo? Ya. Malaikat-malaikat iblis itu saudara, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga dia menjadi takut orang sama dia, betul nggak? Ya, apa aja mau besi diikat hancur juga, hancur. Terus Yesus datang, keluar, kamu jangan di tubuh ini. Kemana dia pilih? Halo? Iya saudara. Ya, apa dia pilih ke pohon? Enggak. Apa dia pilih ke air, udara? Dia pilih ke mana saudara? Yang paling ada darahnya. B2. Iya kan? Halo? Ya, apa mau gentayangan begitu masuknya ke hewan? Nggak mau saudara. Ya, dia butuh saudara. Ya, jadi kalau saudara nanti meninggal, ya ingat aja khotbah ini. Ya, iya maksudnya ingat, Tuhan kan kamu yang bilang saya ada tubuh. Ini saya lagi gentayangan, dikasih tubuh saudara. Ya betul ya saudara. Nanti kalau ada waktu Pak, kita bahas juga apa yang kita dapatkan kalau kita hidup kudus, hidup suci. Ya, Tuhan kasih nanti mahkota, Tuhan kasih kayak kalau kita dilihat mantap banget. Penghargaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Mereka dapat nggak? Enggak saudara. Mereka hanya bilang, di sini panas, di sini banyak api. Tolonglah kasih saya air sesejuk saja. Gak bisa saudara. Di situ hanya anak gertakan gigi. Ya, bisa mati nggak? Nggak bisa saudara. Karena sudah dihasilkan di pernikahan ini. Apa yang dipersatukan oleh laki-laki dan perempuan dari rahim ibu, keluar roh, keluar daging, keluar roh, keluar daging. Itulah sampai ditentukan nanti memenuhi angka tubuh Kristus. Makanya Tuhan bilang kita nggak tahu kapan waktunya kedatangan Tuhan. Karena harus dulu dipenuhi ini tubuh Kristus. Siapa yang memenuhi ini? Saudara-saudara. Bisa jadi telunjuk, bisa jadi kaki, bisa jadi jempol, bisa jadi kelingking. Ya, tapi waktu saya meneliti tentang manusia saudara, nggak sesimpel itu. Dari kepala ya yang begitu kompleks dengan tubuh itu triliunan, bukan jutaan lagi, bukan triliunan lagi, begitu banyak saudara. Belum lagi sel darah merah, sel darah putih. Aduh, berarti berapa banyak Pak ditunggu orang-orang kudus ini? Banyak banget saudara. Ya, ibaratnya sedang kita membuat proses manusia itu, tubuhnya itu masih belum jadi, kepalanya udah ada. Ya, yaitu Yesus Kristus. Tubuhnya gimana? Ya itulah saudara, kayak sopeng kayak ngeprint. Belum sampai bawah Pak, belum. Karena dari sini terus harus dihasilkan. Menikah. Makanya banyak aliran sesat, orang nggak boleh menikah. Itu nggak memenuhi tubuh Kristus nanti. Kebayang nggak saudara? Halo saudara. Makanya kalau punya istri, ya banyak-banyak anaknya.
Ya, supaya mempercepat kerajaan Allah ini. Ya. Jadi bukan saudara berpikir kapan Tuhan datang, kapan ini. Ya, ini tergantung orang kudus. Ya, betul nggak saudara? Kebayang nggak maksudnya? Ya, kita baca lagi. Ya, next ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula tuh, dari semula oleh Yesus Kristus menjadi apa? Anak-anaknya. Sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Lanjut. Iya. Udah jelas saudara ajaran kita? Ya. Bukan kita nanti balik lagi itu, ada yang bilang reinkarnasi, jadi hewan. Enggak saudara. Kalau hidupnya baik, jadi begini. Kalau ini enggak saudara. Ya. Kita itu dikasih tubuh, bukan kembali lagi dia jadi apa, enggak. Ya, yaitu tubuh Kristus, tubuh kemuliaan. Ya. Pada kita dalam dia yang dikasihnya. Lanjut 7. Biar kita sampai pada topiknya. Dia oleh darahnya apa kita dilakukan saudara. Ya, begitu kita lahir berdosa saudara. Apa dibilang? Anda ditebus. Itulah kemuliaan saudara, itulah kekayaan saudara. Anda diampuni dosanya menurut kekayaan kasih karunia saudara. Sebenarnya nggak layak kita ini dapat tubuh saudara. Biarin aja kita mati, kita masuk neraka. Tetapi oleh karena penebusan, oleh karena darahnya supaya tidak sia-sia di kayu salib, oleh karena pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas ya saudara? Jadi saudara harus mengerti rancangan Tuhan saudara tidak pernah mati. Orang mengeluh gini, aduh saya udah 120 tahun. Kenapa bu? Maunya meninggal lah saya. Kenapa? Udah sakit semua tubuhnya. Tapi setelah meninggal kemana? Loh, berarti saya nggak ada tubuh. Kalau ibu percaya Tuhan Yesus ada tubuh. Tubuh apa itu? Kebangkitan dan kemuliaan. Tubuh Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya. Nah disitulah. Ya saudara, jelas gak? Hanya satu kuncinya, percaya saja. Ya. Jadi manusia ini diciptakan Tuhan tidak susah-susah untuk menuju surga. Halo? Betul ya? Ada yang bilang saya harus begini pak, saya harus begini pak. Bahkan saya beli pak tubuh itu. Tahu ya di pencurian Roh Kudus? Betul ya? Petrus menemukan ada orang yang menjual tanah tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mati pak. Jadi bukan membeli ini dengan uang, tidak saudara. Ya, dengan kekuasaan dia bisa menyembuhkan, kekuasaan dengan Roh Kudus. Betul gak? Saya mau beli itu kata dukunnya supaya saya juga menyembuhkan. Ada lagi seorang anak, ya, dalam nama Yesus keluar roh jahat, malah dia yang dicabik-cabik. Iya kan? Siapa kamu? Aku kenal Yesus, aku kenal Paulus, tapi siapa kamu? Habis pak, kabur. Ya, jadi apa itu sebenarnya? Sedang mencari tubuh. Ya, makanya kita selalu rumah. Ya kan? Aku di rumah Bapa bersama-sama Bapa. Aku di rumah Bapa bersama-sama Bapa. Pulang-pulang anak yang hilang, Bapa menantimu di pintu gerbang. Ya, jadi disediakan tempat yang luas, rumah yang luas bagi kita semua nanti ke depan. Itu kekayaannya. Ya. Kalau rumah saudara di sini cuman berapa kali berapa karena kos-kosan, atau di penjara orang cuman berapa kali berapa diisi 10 orang. Ya enggak? Sempit. Ya, tapi kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lanjut. Yang dilimpahkannya kepada siapa? Kepada kita. Segala hikmat dan pengertian. Lanjut. 9. Sebab ia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan kerelaannya, yaitu apa? Rencana kerelaan yang dari semula ditetapkan dalam Kristus. 10. Ya, sebagai persiapan kegenapan waktu. Betul nggak?
Waktunya untuk apa nih? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Lanjut 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami, saya, saudara mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya. Ya, supaya kami apa? Sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus memperoleh puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi nanti kita di surga itu saudara, ya kerjanya ngapain? Puji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saudara, jadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Lanjut 13. Di dalam Dia juga kamu, karena kamu telah mendengar kebenaran Injil keselamatan, di dalam Dia juga kamu apa? Ketika apa kita dimateraikan oleh Roh Kudus? Ketika apa? Percaya. Jadi waktu saudara percaya, jaminannya saudara nanti dapat tubuh Kristus oleh karena ada Roh Kudus. Ya saudara, bedanya apa dengan tidak percaya? Kita ada Roh Kudus, mereka nggak tahu roh apa di situ. Halo, kebayang ya? Ya. Jadi kekayaannya saudara, saudara dimateraikan, ya, dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dimateraikan Roh Kudus, dimateraikan Roh Kudus. Saudara, ya, kalau orang bilang sini saya beli materai itu, nggak ada nilainya saudara, harganya begitu mahal, betul nggak? Ya, unik ya saudara ya, Tuhan kok begitu sama manusia punya ini rancangan luar biasa, betul nggak? Ditebus, diampuni dosanya. Tadi kan betul nggak? Menurut kekayaan Tuhan, saudara dikasih apa aja. Dan terakhir apa dibilang? Keselamatan. Dan apa bukti keselamatan? Materai Roh Kudus. Apalagi Roh Kudus itu jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya, jangan ganggu milik Allah, jangan ganggu milik Allah. Ya, Anda adalah milik Allah. Lanjut 15 supaya cepat kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti apa? Mengucap syukur. Dan selalu kita berdoa mengingat kamu adalah orang-orangnya Tuhan. Lanjut 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita. Nah itu, ya, kita juga minta pada Tuhan apa? Supaya Ia memberikan apa? Bukan hanya Roh Kudus, tapi apa? Roh hikmat, roh wahyu, roh hikmat, roh wahyu. Aduh saudara, kekayaan itu nggak ada apa-apanya. Ya, saudara sudah ditebus, diselamatkan, saudara sudah diberikan juga Roh Kudus, tetapi saudara juga dikasih roh hikmat dan wahyu. Kalau saudara menyadari ini, saudara adalah orang yang paling hebat di dunia. Betul nggak? Ya. Kenapa? Karena Salomo dikasih roh apa? Hikmat. Di mana-mana hartanya, emasnya. Betul ya? Kebayang nggak saudara? Ya. Roh hikmat dan wahyu ini untuk apa? Yaitu supaya sebelumnya, ya, mengenal Dia dengan benar, mengenal Sang Pencipta kita dengan benar, mengenal Yesus Kristus dengan benar, mengenal Allah dengan benar. Ya saudara, seandainya pun ini palsu atau sesat, saudara bisa tahu melalui hikmat dan wahyu yang sudah diberikan Roh kepada saudara. Oh, Pak Hoga ini tahu saudara, ya, ada hikmat dan wahyu pada saudara. Belum lagi ada Roh Kudus. Ya, kebayang ya saudara ya. Jadi begitu saudara kaya banget sebenarnya, ya, dilengkapi semua segala sesuatu. Lanjut, ya, setelah kita mengenal Dia dengan benar, ini lagi ada. Aduh Tuhan, baik banget kamu, supaya Ia menjadikan mata hatimu apa? Iya,
agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Nah ini, siapa di sini Crazy Rich? Bisa menandingi ini? Siapa di sini orang terkaya di dunia bisa menandingi ini? Apa dikatakan yang tadi Pak sebelumnya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Iya, Anda kaya, Anda sudah ditentukan kaya. Ya saudara, ya, menjadikan mata hatimu terang. Tadi udah dikasih Roh Kudus, Roh hikmat, Roh kebijaksanaan, dikasih lagi mata hatimu terang. Aduh. Halo, apalagi kurangnya Tuhan? Ya. Next 20, mau habis nih. Ya, sampai 23 tadi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang apa? Percaya, trust Jesus, percaya Yesus. Halo, jelas gak saudara? Apa dikatakan? 19, 20. Ya, Yesus kan sudah disalibkan, mati, tapi apa? Bangkit kan? Terus apa ini? Waduh, maaf ya. Saya pikir tadi ada roh apa gitu. Ya, yang dikerjakannya di dalam Kristus membangkitkan dia. Bayangin saudara. Iya, konsep mana membangkitkan orang mati? Ada? Nggak ada saudara. Selama saya pelajari, yang bangkit itu cuman Yesus Kristus. Lazarus, betul nggak? Setelah itu ya banyak lah nanti siapa nanti ceritanya ya. Ya. Tapi itulah dikatakan di dalam Kristus membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, setelah itu dia menempatkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Lanjut 21, mau habis ini. Apa saudara? Di sini intinya. Jauh lebih tinggi. Ya, apa? Raja, pemerintah, penguasa, kekuasaan. Ya saudara harus mengerti bahwa itu semua jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi daripada penguasa, jauh lebih tinggi daripada kekuasaan, jauh lebih tinggi daripada kerajaan. Dan tiap-tiap nama dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Artinya nama saudara, nama saya, nama bapak ibu sekalian, nama yang di belakang itu ada di dalam kitab kehidupan. Hebat ya Tuhan ya. Coba jelaskan lagi saudara, ada banyak ya. Betul ya? Kaya nggak saudara? Kaya lah. Ya. Bukan roh hikmat dan wahyu, bukan hanya dikasih mata hatimu bisa terang, tapi apa? Ya, kekayaan yang jauh tinggi daripada pemerintah, jauh tinggi daripada otoritas, jauh daripada RT RW, jauh daripada presiden, lebih tinggi jauh daripada kerajaan. Ya saudara ya. Jadi nanti kalau saudara salaman sama Ratu Elizabeth, santai nggak? Betul nggak? Ya, Mr. Bean tahu kan salaman gini-gini dia apa? Tahu tuh duka ya, pingsan Ratu Elizabethnya. Kebayang nggak? Ya, jauh saudara. Mau ketemu siapa? Pak, ini orang kaya di Indonesia, lebih kaya. Kenapa? I am a child of God. Saya anak Allah. Saya diberikan kekuasaan yang lebih tinggi daripada pemerintah, lebih tinggi daripada penguasa, lebih tinggi daripada orang kaya. Makanya ada teman saya ya, kenapa dia kok bisa kaya-kaya, apa-apa nggak pernah ketipu. Dia bilang, Tuhan saya bawa, saya percaya, saya yakin bisnis ini. Jadi saudara, karena sudah diberikan otoritasnya sama saudara, saudara mau percaya enggak? Saudara mau melakukannya enggak? Betul nggak? Halo? Kan sekarang sudah tahu nih apa tulisan ini, apa yang dimaksudkan Paulus ya tentang Tuhan kepada umatnya. Ya,
melainkan juga bukan hanya di dunia ini saja loh saudara. Dunia yang akan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di bumi. Apa yang kamu ikat di surga akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan lepas di bumi. Apa yang kamu lepas di surga akan terlepas di dunia yang akan datang. Wow, Anda powerful saudara, udah mengerti ya? Tuhan, saya berdoa hari ini di dalam nama Yesus, buka Tuhan, buka tingkap-tingkap langit. I am a child of God. Kalau anak iblis bisa saudara. Ini anak iblis misalnya ada ngomong, nggak bisa saudara. Ya, keterikatan, kemiskinan, kejahatan, penjara, itulah anak-anak iblis loh. Tapi anak-anak Tuhan bukan di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Makanya saudara lihat, setiap firman Tuhan setelah generasi ini dia kasih tahu, ini nanti lo selanjutnya. Setelah begini dia kasih tahu, ini selanjutnya. Tuhan ngasih tahu loh, ya, bahwa nanti kamu akan di Mesir, betul. Tapi Tuhan bilang 350 tahun kamu akan dibebaskan. Ya, hampir setiap kitab, ya, sampai kitab Wahyu pun masih dikasih tahu ya, bahwa nanti ke depan begini. Hebat ya saudara ya. Jadi hanya kita, kerajaan Allah yang bisa lakukan ini. Kerajaan iblis nggak bisa. Ya, bahkan iblis nggak tahu ke depan itu gimana. Ya saudara ya. Mungkin bilang, Pak, saya kan lihat ada orang begini. Ya, tapi nanti ada tumbal baliknya. Apa tumbalnya gitu ya. Tuhan nggak minta apa-apa. Apakah dia akan meminta anak kita? Enggak, saudara. Ya, saya pernah ke orang itu, waduh, ya, tapi dijadikan tumbal, waduh, ngeri ya. Kalau ini nggak ada, saudara. Hanya apa? Percaya. Lanjut. 22, udah mau habis ya. Dan segala sesuatu diletakkan apa? Di bawah. Iya, saudara. Coba buka Mazmur deh. Ada itu. Daud katakan, Tuhan, ya, kenapa engkau membuat manusia begitu mulia, begitu bermartabat? Karena semuanya, ya, rusa, hewan, domba, kambing kamu letakkan di bawah kaki manusia. Betul nggak? Ada ayam di sini, saya tangkap ayam. Ya, ada kambing di sini, saya sembelih kambing. Di bawah kaki saya nggak? Iya, betul ya. Manusia yang bisa, ya, apa itu? Pohon, hewan, ikan, apalagi burung, tanah, di bawah kekuasaan kaki kita, saudara. Iya. Misalnya, Pak, maaf ya, di depan situ saya mau gali, bisa nggak? Bisa. Apa bisa tanah menguasai kita? Enggak. Manusia yang menguasai tanah. Oh, saya alirin Pak airnya ke sini, beli pipa. Kan kita, jadi diletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Saudara, itu apa kalau dibilang marketing, bonus lah, apa dapat lagi hadiah. Iya kan, betul nggak? Sebagai apa Kristus di situ? Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, ya. Jadi dia sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada, bumi dan segala isinya, manusia dan segala isinya, kepala dari segala yang ada. Terakhir ya, 23, udah ngerti ya? Berarti Yesus sebagai kepala, ya. Jemaat apa? Tubuhnya. Halo, udah. Ya, saya nggak bisa lagi cerita panjang lebar karena ini aja ceritanya. Iya kan? Kalau saya tambahin salah saya. Ya kan? Dibilang apa? Jemaat adalah tubuhnya. Makanya tubuhnya itu harus kudus, harus tak bercacat. Kalaupun terkontaminasi dengan dunia ini, dikuduskan, disucikan, ampuni Tuhan, diurapi. Hebat ya. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia,
Ya, sampai nanti penuh, sampai memenuhi segala sesuatu. Terakhir. Habis ya? Iya. Udah jelas belum cerita saya? Kalau saya ini kan dosen ya. Kalau saya biasanya setelah begini, saya maju ke depan, ceritakan ulang apa yang saya jelaskan. Ya, begitu saya dengar mahasiswa cerita, oh berarti udah ngerti. Ya, bahwa kita nanti tubuh kita akan kembali kepada tanah. Ya, dan roh kita nanti ya disiapkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan. Makanya ada lagu Oh Yerusalem, ini terakhir ya, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kenapa kok disiapkan Tuhan juga kota Yerusalem? Karena kota ini sudah tercemar Bapak Ibu. Ya, kota ini begitu bau, begitu banyak sampah, banyak asap, sesak napas kita, banyak penyakit. Tapi kota Yerusalem tidak ada itu semua. Oh Yerusalem, sama-sama, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jadi kota itu beda saudara. Kota yang nanti ada tubuh baru saudara, tubuh kebangkitan dan tubuh Yesus Kristus itu disediakan kota bagi saudara. Jelas ya? Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Makanya saudara, saya kemarin ke rumah duka, kemana-mana selalu lagu ini dinyanyikan. Oh Yerusalem, kota mulia. Karena yang meninggal itu sudah disediakan Tuhan tubuhnya, sudah disediakan Tuhan rumahnya, sudah disediakan Tuhan juga kotanya, di mana Yesus Kristus sebagai pemerintahnya, rajanya, kepalanya, kita tubuhnya. Silakan kita akan berdoa bagi saudara hari ini ya, yang merasa mungkin Tuhan, saya ini siapa tuh? Kita angkat pujian apa tadi, child ya? Ya. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan datang pada Bapa saudara. Karena biarlah di sini Roh Kudus berbicara kepada saudara. Akan terjadi pemulihan, akan terjadi pertobatan, akan terjadi kekudusan, akan terjadi tak bercacat. Kita berdoa. Tuhan, katakan lagu ini. With a melody, Ya, yes Lord. you surround me with the song Ya, of deliverance till all my fears are till all my fears are gone. You arrive on me yes Lord. with a melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies till all my fears
Tuhan, kami berdoa saat ini Bapa, di dalam nama Yesus. I'm child of God. Saya anak Allah Tuhan. Di dalam nama Yesus, a child of God. I'm no longer a slave to thee. I am a child of God. I'm no longer. Saya tidak takut lagi Tuhan. Saya tidak khawatir lagi Tuhan. Saya tidak takut Tuhan, sebab saya anak Allah. A child of God. I'm no longer, katakan saudara, I'm no longer slave. Kita bukan lagi budak ketakutan, kita bukan lagi budak kekhawatiran, kita lagi bukan kemiskinan, bukan budak penderitaan, tapi kita kebebasan. To be, I am a child of God. Ya, biarkan musik saja saudara. Tuhan, kami mau datang padamu. Kami merasa miskin Tuhan. Kami merasa lemah Bapak. Kami ini anak siapa Tuhan? Kami merasa tertolak. Kami merasa tidak bisa Tuhan lepas daripada yang jahat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya padamu Bapa. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami bukan lagi budak. Kami bukan lagi budak kemiskinan. Kami bukan budak penderitaan. Kami bukan budak ketakutan. Tapi kami anak Allah. I am no longer. Yes Lord. Yes Lord. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Dalam nama Yesus Kristus, mulai hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami tidak memiliki roh ketakutan lagi Bapa. Kami tidak memiliki roh kekhawatiran lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekitar kami tidak baik-baik saja Tuhan, tetapi setiap kami Tuhan, roh kami Tuhan, jiwa kami Tuhan, tubuh kami Tuhan, terpelihara baik-baik karena Engkau yang memelihara kami, karena Engkau Bapa kami, karena Engkau yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau senantiasa membawa kami kepada kekudusan-Mu Bapa, dalam nama Yesus jadi, dalam nama Yesus jadi, dalam nama Yesus jadi. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, sebab Engkau berfirman, pada saat tubuh genap Bapa, Engkau turun Tuhan, dan kami masuk kepada pesta perkawinan domba Allah. Engkau kami Tuhan menjadi tubuh kebangkitan Tuhan, menjadi tubuh kemuliaan Tuhan, menjadi tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Ya, silakan duduk. Ya. Makasih buat hambanya Pak Oga. Ya, kami sangat diberkati. Terima kasih hambanya dan semua. Ya. Ya, saya percaya kita semua sangat diberkati ya Bapak Ibu oleh firman Tuhan. Ya. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan, supaya Kristen ini dapat berjalan dengan baik, dapat beribadah dengan baik untuk segala pujian dan kemuliaannya. Ya. Mari.
siapkan persembahan kita masing-masing untuk pujian dan kemuliaan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Yuk kita satu dalam doa dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh berusaha, beraktivitas, bekerja, segala sesuatu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas damai, sejahtera, sukacita, kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Juga terlebih Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Dan kami mau memberikan sebagian itu untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu, supaya di rumah-Mu ini ada persediaan makanan Bapa, supaya ibadahnya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, yang kami memberikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan sorak-sorak. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama Yesus, kami syukur, kami mau mempersembahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, di sebelah kiri saya kita akan menyaksikan warta jemaat digital. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Praibadah setiap hari Minggu pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik setiap hari Sabtu pukul 17 sampai pukul 18. Dua pelayan setiap Sabtu pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284, atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrustan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dan menyanyikan sekali Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita satukan hati, arahkan hati kita kepada Tuhan. Berbahagialah kami semua ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu dan memahami dan melakukannya.
maka hidup kami akan senantiasa berhasil berjalan hidup kami Tuhan. Diberkatilah ketika kami berdiri, diberkatilah ketika kami duduk, diberkatilah ketika kami beristirahat, diberkatilah ketika kami beraktivitas, diberkatilah segala sesuatu yang kita lakukan, karena kita merenungkan firman Tuhan tuh siang dan malam. Berbahagialah, marilah kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 1 sampai 23. Terpujilah nama Tuhan, biarlah itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Diberkati juga para wanita. Mari kita juga merenungkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 1 sampai 23. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah doa-doamu, diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukannya. Terpujilah nama Tuhan senantiasa. Maka engkau akan tertawa tentang hari depanmu, maka engkau tidak akan mengalami ketakutan lagi, tetapi kau akan tertawa dan tertawa untuk kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan berbahagia senantiasa. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dan dari rahimmu lahirlah keturunan ilahi yang gagah perkasa. Maka anak-anak keturunan ilahi itu yang mengenapi sampai kegenapan tubuh Kristus itu terjadi, maka sang kepala sang Kristus itu akan datang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berkat Bapa surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuasa Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.